Oke, udah kita record ya, sorry ya teman-teman ya. Ini buat rekaman aja, pembelajaran. Kita mulai lagi. Sudah kita record. Nah, yang kedua itu broad network access. Kita lanjut lagi. Dia ini memiliki akses internet di berbagai perangkat. Contohnya, ketika kita mau melakukan sebuah mengedit dokumen, Google Doc melalui laptop maupun handphone. Dan yang ketiga, ini mempunyai SDM sumber dayanya, server, storage itu penyimpanan. Ketika kita mau melakukan sebuah file kayak dokumen, PNG, image, dan lain sebagainya, itu nanti dalam storage. Nah, digunakan bersama secara dynamic. Nah, tetapi banyak penggunanya mengakses Google Drive ini secara bersamaan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu contohnya ketika kita mau melakukan sebuah penambahan atau mengurangi sesuai kebutuhan secara otomatis. Dan contohnya ya website e-commerce menambah kapasitas server yang banyak pengunjung. Ya contohnya gini ya. Kalau tiba-tiba ada war tiket nih. War tiket ya. Itu war tiket kita mau contohnya tiket di sebuah apalah biasanya ya. Blackpink yang lagi viral ya. Itu pasti websitenya banyak pengunjung untuk war tiket. Ya mau Blackpink, mau bola, mau apapun ya silakan gitu. Nah, itu bagaimana mengatasinya? Banyak pengunjung jutaan, down nggak? Ya wajib down. Ya kalau contohnya, sederhananya logikanya seperti ini. Ketika kita di ruangan ini cukup 100 orang, tiba-tiba 1000 orang datang ke sini, cukup nggak? Enggak kan logikanya kan? Nah seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang ini yang terutama ya, namanya rapid elasticity. Jadi ada dia kebutuhan secara otomatis dan dihandle juga dari sisi server backend ya. Ketika dia mengunjungi ini berapa menit nanti akan bisa dikunjungi atau enggak berapa menit akses. Jadi ada beberapa cara ya. Nah, karena tentunya satu layanannya juga harus kuat. Layanan cloud-nya atau mau hostingnya, servernya dan semacamnya apapun itu layanannya tentunya harus kuat. Bagaimana mengatasi itu gitu? Bagaimana memanage-nya? Nah, yang kelima, measure service pay as you go. Jadi pengguna hanya membayar sesuai penggunaan. Contoh, ketika kita membayar sebuah penyimpanan Google Drive 100 GB per bulan. Ya, kalau gratisnya kalau nggak salah 15 GB ya. 15 GB. Ya, kalau bisa sih usahakan teman-teman ya jaga-jaga ya simpan gitu. Data teman-teman kita nggak tahu laptop kita bagaimana, handphone kita bagaimana, tiba-tiba hilang, tiba-tiba rusak. Ya langsung pusing ya kan gitu. Jadi harus standby terus kita langsung ya kalau bisa setiap bulan atau enggak tiap minggu kita langsung backup data kita masing-masing gitu. Itu mencegah hal-hal yang tidak terduga gitu. Oke, itu karakteristiknya cloud computing ya. Nah, di sini ada model layanan cloud computing atau service model. Ada 3, IaaS, infrastructure as a service. Yang kedua, PaaS, platform as a service. Yang ketiga, SaaS, biar cepat aja, software as a service. Ada 3, tapi ada beberapa lagi sih. Di sini 3 yang sering lah.
Itu model layanan cloud computing. Nah, di sini yang pertama infrastructure as a service. Nah, yang pertama ini penyedia memberikan infrastruktur, server, storage, jaringan, dan OS pengguna mengatur sendiri dalam aplikasinya. Contoh layanannya ada AWS. Udah tahu AWS di sini? AWS e-commerce loh. AWS juga e-commerce terbesar di dunia nomor 1. Tetapi dia lebih dominan ke cloud. Jadi ya bersaing dengan GCP, Google Cloud, Google Compute Engine. Dan yang ketiga Microsoft Azure atau PM. Nah, ini kasus penggunaannya seperti ketika kita melakukan sebuah hosting di server website sendiri, menjalankan aplikasi yang butuh kontrol penuh dengan operasi sistem kita. Nah, mungkin teman-teman ya. Nah, kalau bisa nanti lihat teman-teman nanti. Di sini saya cuma melihat aja ya. Ya nanti kalau mau teman-teman mencoba, ya buka aja Google Cloud atau enggak GCP. Nah, di sini ada beberapa ketika teman-teman, tapi ini kalau kita mau melakukan gratis, sederhananya gini ya. Ini GCP ini atau Google Cloud ini buat apa sih Pak gitu? Buat kita menghosting gitu. Sederhananya gitu. Menghosting ke production website kita gitu. Jangan di local host 3000 terus. Ya kalau bisa beranikan diri lah production. Jadi istilahnya kalau kita mau modding, tapi tentunya ini gak gratis, berbayar. Kalau mau gratis ada dia itu berapa dolar ya? Kalau nggak salah $100 kredit US dollar gratis, tapi harus pakai kalau nggak salah itu kartu kredit kalau mau gratis dulu. Tapi kalau teman-teman bisa lebih dari 100 kredit, ya nanti otomatis termakan uangnya sendiri. Jadi bagaimana harus pandai-pandai memanage gitu. Nah, nanti teman-teman kalau mau mencoba Google Cloud, tapi saya tidak detail ya melakukan Google Cloud-nya bagaimana, itu sangat panjang ya. Dan seharusnya bagaimana dulu cara pendaftarannya. Nah, nanti teman-teman daftar aja ya. Daftar aja nanti dimulai gratis Google Cloud. Nah, ini teman-teman ya coba aja ya. Karena nanti kalau nggak teman-teman, kalau bisa pelajari yang ini ya. Kalau mau teman-teman lebih belajar detail cloud computing. Ini saya pakai Google Developer ya. Ada namanya itu kalau nggak salah apa ya, lupa saya juga. Ada belajar pakai batch ya dari layanan course dari Google Cloud, Google sendiri. Soalnya kemarin saya itu banyak belajar ya. Jadi ada beberapa dari luar negeri kayak tersendiri dan profesional ya. Saya mengikuti kemarin Google Cloud ya. Dan itu memang yang ini kemarin saya ngikuti sini. Ini kemarin saya ngikuti ini Google Cloud di program Kampus Merdeka kemarin, Kemendikbud dan diselenggarakan Google ya kemarin. Jadi belajar tentang saya ambil itu ada machine learning, mobile developer sama cloud computing. Dan saya mengambil cloud computing ya. Kalau bisa teman-teman belajar
GJSB ya. Oh ya, masih ingat. Sorry, saya lupa ya. GJSB. Google Skill. Banyak sekarang program-program gratis, tetapi sayangnya saya kemarin ini saya baru bagi sharing aja, sharing pengalaman. Soalnya kemarin saya itu kalau mau mendapatkan sertifikasi cloud computing dari sertifikasi Google itu harus mengikuti pelatihan dulu dan berbayar itu kalau nggak salah 2 juta atau 3 juta. Nah, kemarin saya dapat tokennya gratis karena kami mengikuti itu kan Google. Tapi itu bukan hanya beberapa orang saja. Nah, kemarin saya mengikuti di Jakarta Pusat, kalau nggak salah di dekat kantor Google Indonesia. Nah, saya mengikuti sertifikasi Google-nya, tapi sayangnya saya nggak dapat karena wah cukup sulit ya. Tapi saya berbagi pengalaman ini. Cukup sulit banget ya. Ya, yang pertama satunya ya bahasa Inggris, full bahasa Inggris semua. Harus tahu bahasa Inggris. Yang kedua harus tahu bagaimana cara memanage Google Cloud platform GCP-nya. Bagaimana nanti memanage service-nya dan lain sebagainya. Ada cerita-cerita atau nggak studi kasus itu. Kemarin saya berdua dengan teman saya kemarin setelah selesai program ini dikasih token sertifikasi Google untuk mendapatkan sertifikasi. Sayangnya saya tidak lolos karena ya belum rezekinya. Tapi ya dari situ saya bisa belajar gitu. Tapi nanti saya coba lagi untuk mendapatkan itu. Nanti teman-teman, tapi kalau mau belajar Google Cloud lebih detail, teman-teman buka aja GJSB, Google Cloud Skill Boots ya. Nah, di sini beberapa ya batch sertifikasi, batch dari course dari Google Cloud yang diselenggarakan ya punya Google lah. Nanti teman-teman belajar aja. Kalau mau lebih detail mendalami cloud gitu, nanti ada belajar bagaimana mesh-learning infrastruktur, cloud SQL, deploy Kubernetes. Ini pasti istilah-istilah yang belum teman-teman dengar atau mungkin ada beberapa. Tapi ini saya berbagi sharing dulu gitu. Biar nanti teman-teman mengetahui apa itu Google Cloud, apa itu cloud computing sebenarnya gitu. Daripada kita menghosting seperti biasa di Hostinger, di rumah web dan lain sebagainya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman ikuti aja nih. Ini banyak saya sudah menyelesaikan ini full bahasa Inggris. Nanti teman-teman ikuti aja. Atau enggak kalau nggak salah ada program baru kali ya. Nih, kalau teman-teman memang fokus ikuti ada program-program Google, Google Developer Program, Google Developer, ada GDSC, yang sekarang banyak ya, Google Dev ya, Devs ya, yang ada di Jakarta atau nggak di Bandung. Teman-teman ikuti aja, itu semua para mahasiswa atau enggak para profesional ikut di situ. Ya ikut aja dulu, yang penting yang ngerti atau enggak, yang penting kita sudah tahu bagaimana ya mengetahui, ambil ilmunya lah, curi ilmunya. Ya nanti teman-teman nggak tahu ya, saya tahu masih ada event gratisnya lagi yang diadakan Google ya. Tapi terus pantau terus gitu. Nanti kalau nggak teman-teman mau mengikuti hal-hal seperti ini kayak GDSC, GDG, Google Developer yang nanti tiap tahunnya ada acara di kantor Google Indonesia gitu. Ikutin aja gitu. Banyak relasi, banyak koneksi, kita selalu ditawarkan pekerjaan. Bukan kita lagi mencari pekerjaan, tapi kita yang dicari orang. Jadi selagi teman-teman masih semester 1 ini, masih semester 1 ya, masih semangat-semangatnya loh. Jadi kalau aktif-aktifnya itu udah hal yang wajar gitu. Semester 1 harus aktif-aktif, ikuti program mana, ikutin di luar kampus, cari relasi, cari komunitas. Itu harus sih teman-teman. Kalau memang pengen mau belajar ya, niat ya. Tapi kalau
nggak mau ya nggak jadi persoalan juga, itu kembali lagi ke personal masing-masing, pribadi masing-masing gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti tunggu bentar ya. Jadi teman-teman kalau mau pelajari nanti ini ada gratis, kalau bisa gratis saja, yang gratis. Tapi kalau ini berbayar, setiap setiap satu satu batch atau sertifikasi ini itu berbayar 30 US dollar atau enggak 10 US dollar gitu. Jadi course-nya lumayan mahal. Karena saya kemarin kan ikuti program, jadi itu gratis semua, ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau diperkirakan ikuti program itu habis kurang lebih itu ada 30 juta atau 50 juta per orang. Tapi itu perlu gratis kan. Karena berbayar course-nya ya lumayan mahal. Satu, dikasih lagi kartu kredit dari untuk memakai Google Cloud Computing gitu. Itu luar biasa nanti. Ya teman-teman, apalagi nih ya yang ikut mau yang kemarin ya, kemarin ada yang ngobrol sama saya, yang kemarin ikut DCN ya, itu bagus itu programnya. Bukan saya mau promosikan hal itu ya, bukan ya, karena saya juga nggak mau ikut karena banyak juga pekerjaan yang mau harus belum dikerjakan gitu. Tapi itu program sangat bagus, bagus banget. Saya tidak mau promosikan teman-teman, tapi kalau memang teman-teman mau lebih fokus ke cloud, itu tepat itu. Itu belajar cloud ini ya. Ini teman-teman pas banget nih pelajaran cloud lagi nih. Nah, nanti teman-teman sudah mengetahui istilah-istilah apa itu, bagaimana pemakaian dari sisi cloud computing. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya kalau teman-teman lebih fokus belajar, ya nanti kalau nggak salah itu banyak programnya, pantau terus Google Indonesia pertama, pantau terus live at Google Goto, pantau. Ada program-program gratis para developer mahasiswa, itu gratis tapi wow sertifikatnya jangan main-main gitu. Ada ya nanti pantau-pantau terus lah. Teman-teman bisa lah mandiri lah kan, mahasiswa mandiri lah. Udah mandiri lah bisa mencari-cari hal seperti itu. Kalau tadi teman-teman kalau ada program atau gratis apapun nanti ya saya share juga ke grup. Ya kalau teman-teman mau ikut gitu. Ya tapi kalau nggak mau ikut ya tidak persoalan gitu. Ini ya bukan saya menjebak atau mempromosikan apapun, tetapi saya membuka peluang aja gitu, membuka ya kalau mau minat ya silakan, ya kalau enggak ya it's okay, no problem gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau belajar ya tentunya nanti harus belajar ini Google Skill Boots dulu gitu untuk mempelajari cloud computing. Karena mempelajari ini nggak cukup uh, nggak cukup itu 3 tahun atau 2 tahun ya, nggak cukup. Kita kalau mau spesialis, katanya kan kata beberapa orang, kalau ketika teman-teman sudah mempelajari 10.000 jam di satu bidang itu, berarti kita sudah dikategorikan spesialis ya, benar kan? Itu ada beberapa kata. Nah, jadi teman-teman harus belajar kalau bisa lebih dari 10.000 jam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada yang instan ya. Apalagi yang ada AI ini. Udah adanya AI, malas-malasan lah belajar. Jangan, jangan. Wah, ada AI nanti pekerjaan hilang bagian bidang IT. Itu hoax. Jangan langsung termakan omong-omong seperti saya di bagian IT udah ada AI, udah berkurang pekerjaan, lapangan pekerjaan udah berkurang. Itu hoax. Malahan sekarang udah ada menciptakan lapangan pekerjaan baru dari AI. Apa bilang namanya? Vibe coding. Kalau teman-teman pernah dengar vibe coding pekerjaan, jadi pekerjaannya itu ya tentang AI. Jadi mau prompt kemana, mau lebih fokus ke AI. Jadi wah sangat luar biasa, banyak buka lowongan pekerjaan ya. Jadi si AI ini itu bukan mematikan para lowongan pekerjaan, tetapi ya ketika gini lah contohnya, kita mempunyai sebuah klien. Klien ini bisa menghandle, harusnya kita bisa menghandle
karena dia udah tahu AI ya dia bisa menghindar sendiri. Jadi istilahnya kayak gitu doang, bukan mematikan, bukan menurunkan dan selain sebagainya. Malahan sekarang IT itu masih banyak banget yang dicari ya. Karena di kantor itu, kalau di kantor apa-apa IT yang disuruh. AC mati IT, printer rusak IT dipanggil. Jadi jadi IT ini ya sangat penting di kantor gitu, kantor maupun di perusahaan apapun gitu. Jadi jangan patah semangat karena udah ada AI langsung patah semangat. Apalagi bagian IT ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah kembali lagi kita. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau fokus cloud computing, ini saya sarankan kalau teman-teman mau fokus belajar Google Skill Bots. Saya tidak, mohon maaf ya, saya bukannya mau sebagaimana, saya cuma mengenalkan cloudnya dulu, pengantarnya karena kita tidak fokus. Tapi kalau mau fokus ada di semester 7 atau semester 6, bukan semester 7 ya, semester 6 atau semester 5 itu ada namanya mata kuliah cloud computing ya, ada nanti. Itu mata kuliah ada khusus tersendiri. Nah, situ nanti akan lebih detail bagaimana penggunaan cloud computing. Tapi kalau mau belajar, teman-teman mau ke cloud ke saya silakan. Saya ladenin. Jadi kurang lebih seperti itu. Bukannya saya bagaimana, tetapi ya saya bagi sesuai share pengalaman saya. Karena saya juga pernah menggeluti bidang ini gitu. Ya harus bisa ya kalau memang teman-teman mau belajar. Jadi silakan gitu ya. Jadi tadi saya saranin ya, kalau mau belajar silakan ikuti Google Developer atau enggak ikuti aja ya program-program Google itu banyak banget buat mahasiswa. Apalagi teman-teman sebagai mahasiswa sangat banyak aksesnya ke Google. Ya karena saya waktu itu pas mahasiswa ya aktif gitu. Ya kalau bisa ikuti program apa, DFS apa dan lain sebagainya, ikuti program apa gitu. Yaitu nanti jadi suatu yang benefit yang kuat buat kita. Oke, kita kembali lagi. Oke, jadi tadi seperti kita lihat ini Google Cloud ya. Kalau teman-teman mau lihat lagi satu lagi, saya udah mengenalkan cloud GCP, ada lagi AWS Amazon Web Service. Nanti teman-teman bisa di sini ya, kalau bisa AWS Cloud aja langsung. Nah, nanti teman-teman kalau mau bergabung atau mau melihat ya silakan nanti ya di create akun aja bagaimana caranya. Nanti teman-teman daftar register ya tentunya sama dengan GCP gitu. Ya bagaimana untuk bisa teman-teman masuk ke cloud ya. Nah itu ada dua, saya saranin ya bisa belajarnya. Ya saya saranin dua doang, AWS sama GCP, Google Cloud Platform. Karena ini yang sering digunakan oleh perusahaan bagian DevOps Engineer atau bagian untuk ngedeploy. Deploy apa? Deploy aplikasi kita gitu, aplikasi kita gitu. Ini kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman mau silakan. Saya tidak mau khusus tapi saya saranin dua aja. Belajar yang mana? Monggo silakan. Mau belajar AWS silakan. Mau belajar Google Cloud silakan. Tapi karena saya tadi lebih detailnya ke GCP ya, karena saya GCP lebih dominan ke GCP ya, ke GCP ya. Oke, jadi ya teman-teman silakan daftar aja. Nah, yang kedua itu model layanan cloud computingnya service model atau platform as a service. Nah, di sini istilahnya penyedia platform untuk membangun aplikasi, operasi sistem, runtime, plus database. Nah, di sini pada titik khususnya itu tidak fokus pada coding. Dia oke. Ini udah habis ya. Kita buat lagi ya bentar ya teman-teman. Soalnya kalau Zoom itu terbatas. Kita buat lagi teman-teman bentar ya.
Sebentar ya teman-teman ya. Oh nggak bisa lagi ya karena dibatasi ya. Google Cloud, Google Cloud, Google Meet, bisa nggak ya? Oh udah bisa. Ya pakai kita ini dulu lah. Bentar ya teman-teman ya. Nah putar lagi ya. Harus nunggu 8 menit nih. Waduh, repot juga ya. Memang Google Meet-nya ini. Oke lah biar situlah. Udah mengetik itu. Gak apa-apa kita lanjut aja ya. Ini soalnya zoomnya harus 8 menit nih nunggu. Lumayan lama nih. Ya gimana lah gratisan ya. Soalnya di Google Meet ini ya silakan. Kita tunggu aja sebentar ya. Ini buat yang ini ya. Bilang aja nanti ke yang di grup tunggu sebentar ya bilang ya. Oke kita lanjut aja biar menghabiskan waktu ya. Nah, nah jadi ini tidak fokus pada coding karena tidak menguras server. Nah, contoh layanannya pada platform as a service itu ada Heroku, Google App Engine, atau Firebase. Nah, kasus penggunaannya ketika kita membuat sebuah aplikasi mobile atau web tanpa perlu menggunakan atur server. Nah, teman-teman nanti contohnya ini saya menggunakan Firebase ya. Firebase ini adalah sebuah platform database. Jadi teman-teman bisa nanti buat sebuah kayak per database-nya enak gitu. Jadi tidak terlalu ribet, tetapi ya semua sudah dihandle, tapi ya harus berbayar gitu, berbayar lagi karena ini punya Google juga gitu. Ya nanti teman-teman buka konsol aja ya. Nah di sini ya saya pernah pakai lah, pernah pakai wedding dan next app, request dan lain sebagainya. Nanti teman-teman pakai aja, kegunaannya banyak ya. Di sini kita buat dulu ya, create ya. Dan tunggu 5 menit lagi ya itu. Soalnya. Nah, nanti teman-teman kalau memakai contohnya kita memakai sebuah kita create aja dulu ya. Kita buat dulu my app. Ya, silakan. Ya nanti teman-teman kalau mau pakai Google nanti harus dikomplit dulu.
Kita continue aja. Nah, nanti kalau mau pakai ini ya harus daftar dulu, baru preparing buat ke dashboard Firebase. Nah, Firebase ini punya Google juga. Buat apa, Pak? Buat database. Contoh sederhananya. Ya kalau teman-teman sekarang mungkin pakai database MySQL, ya kan? Udah pernah di sini udah pernah pakai MySQL? Belum pernah. Semester 1 belum ada ya? Belum ada ya? Belum pernah belajar database? Database minggu depan. Mata kuliah apa? Algoritma, bahasa. Nah, keren saya semester 1 itu udah belajar database ya. Tapi tahu nggak apa kegunaan database itu apa? Ah? Ya, benar, menyimpan data. Jadi istilah gini ya, database nanti teman-teman ya, ini saya spill dikit aja database aja. Tapi teman-teman kalau nggak salah semester 1 itu harus udah tahu isi database sih. Kalau nggak nanti nggak tahu semester berapa ya. Nah, database itu ya kita di bagian server menyimpan data kita. Kayak data apa? Kayak nama kita, alamat, nama lengkap, dan lain sebagainya. Nanti disimpan di sebuah database. Database itu penyimpanan buat menyimpan data-data kita di database. Ada namanya dua. Yang pertama SQL dan NoSQL. Yang SQL itu contohnya apa, Pak? Ada MySQL, ada PostgreSQL. Yang NoSQL ini termasuk Firebase. NoSQL. Perbedaannya apalagi MySQL sama NoSQL? Nah, itu lumayan ribet lagi kan? Nah yang ini Firebase NoSQL, ada MongoDB, ada Firebase dan lain sebagainya. Nah, Firebase ini termasuk kategori NoSQL. Nanti teman-teman mungkin kalau belajar yang saya bilang ini fakta semua ya. Jadi nanti teman-teman belajar aja. Nah, di sini ada beberapa ya, nanti ada nih app check, app hosting, autentikasi, data connect, extension, Firestore database. Nih ada hosting sini run atau analitiknya ada, AI-nya juga ada. Silakan diulik aja. Tapi kalau detailnya nanti ya teman-teman juga belum tahu apa artinya database. Bagaimana mempelajari ini gitu. Jadi harus tahu dulu database gitu. Waduh, repot juga nih kalau belajar ini ya. Belum tahu database ya. Kayak oke. Jadi nggak jadi problem sih. Yang penting kita sudah tahu atau pernah melihat aja lah dulu. Oke ya. Udah pernah melihat aja dong. Sudah pernah melihat aja itu sudah luar biasa gitu ya. Ini Zoom-nya udah bisa nggak ya? Tunggu ya teman-teman ya. Ya beginilah kalau repot banget ini Google ini nggak bisa ya. Oh 1 menit lagi ya. Oke kita lanjut lagi ya. Nanti tunggu dulu ini. Nah jadi kurang lebih seperti itu adalah Firebase. Ya silakan. Ada Google App Engine, Heroku dan lain sebagainya. Itu namanya dari sisi platform as a service atau yang sering disebut PaaS. Oke. Yang ketiga adalah namanya SaaS, Software as Service. Nah, ini buat apa? Ya tentunya buat apa? Memakai aplikasi yang sudah jadi. Contoh layanannya ya seperti Google Workspace, Doc, Sheet, Drive. Kayak itu kalau di bagian layanan Google. Yang kedua Microsoft 365 ya. Atau enggak Zoom seperti yang dipakai Zoom. Atau enggak Canva dan lain sebagainya. Ya kalau kegunaannya apa? Kolaborasi dokumen online, video meeting dan lain sebagainya itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk model layanan. Nah, di sini ada yang ketiga, model deployment cloud. Yang pertama public cloud, yang kedua private cloud,
Yang ketiga, hybrid cloud. Teman-teman sudah pernah mendengar? Belum juga ya? Oke, kita belajar nggak jadi permasalahan. Di sini saya akan menyampaikan pada teman-teman. Ya, ini nanti perlu nggak ini belajar ini? Wow, sangat perlu banget kalau kali teman-teman bagian IT ya. Ini perlu banget loh. Jadi ya mau mengerti atau nggak mengerti istilah-istilahnya, dengar aja dulu. Masalah hasilnya belakangan aja. Yang penting belajar dulu. Ya kalau teman-teman nanti langsung ngulik di rumah, wow bagus banget. Kalau yang saya pelajari ini materi bagus banget ya. Kalau teman-teman tahu lah, ini cloud computing ya. Ini penting banget ini, apalagi teman-teman bagian uh, informatics engineering, teknik informatika. Ini sangat penting ya. Nah, yang pertama untuk model deployment, kayaknya udah ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini model deployment cloud yang tentunya di sini atau dia sering sebut umum atau publik yang bisa digunakan siapa saja. Ya publik lah istilahnya. Yang pertama ya ada Google Cloud yang sudah saya bilang, AWS tadi saya bilang. Ada yang ketiga Azure, ya silakan teman-teman mau belajar Azure silakan. Tapi jadi gini ya teman-teman, ya kalau mau belajar ya satu-satu dulu. Tapi yang saya saranin dua aja dulu, GCP sama AWS. Ya kalau lebih enak, ya karena ini saya lebih banyak dominan ke GCP ya silakan GCP aja gitu. Oke, Google Cloud ya. Itu nah public cloud ini istilahnya ya bisa mengakses seluruh user atau pengguna dari sisi layanan public cloud ya istilahnya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Bentar ya. Oke, yang kedua, wow. Nah, yang ketiga ya, hybrid cloud sama konsepnya di sini ya. Kalau private cloud itu ini kok tiba-tiba nggak ada ya private cloud-nya ya? Atau salah saya menulis lagi ya? Tapi gini ya, ini public cloud. Kalau private cloud gini, private cloud itu privasi yang tidak bisa digunakan mengakses user ya. Contohnya yang seperti saya bilang, sederhananya ya, setiap perusahaan instansi mempunyai data center. Nah, jadi mereka itu privasi, private. Nah, itu namanya private cloud ya. Dan yang ketiga itu hybrid cloud. Hybrid cloud ini perpaduan dengan private cloud dan public cloud. Dan di sini gabungan. Contohnya, ketika teman-teman ada data sensitif yang disimpan di private cloud dan layanan website yang disimpan berada di public cloud. Contohnya ini ya teman-teman ya. Data teman-teman ada namanya privacy. Contohnya adalah data teman-teman kayak data apalah, ya data-data alamat dan sebagainya pasti akan itu di website ya pasti ya diminta seperti itu kan. Nah itu mereka itu di privasi atau enggak di private cloud mereka di setiap perusahaan. Nah kalau public cloud itu bagaimana? Contohnya blog news atau berita kan ada kan kayak news berita itu.
kalau kita mau melihat berita itu kan publik ya, semua orang bisa melihat itu. Jadi itu dia di bagian publik. Jadi bisa hybrid cloud ya, bisa publik, bisa and private cloud ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu perpaduan dengan gabungan private cloud dan public cloud. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk model deployment cloud. Nah, jadi teman-teman harus bisa mempelajari antara hal seperti itu. Oke. Nah, untuk kurang lebih seperti itu dari model deployment cloud, ada yang pertama public cloud, yang kedua private cloud, dan yang ketiga hybrid cloud. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengenai model deployment cloud. Ada pertanyaan teman-teman? Itu sampai jam berapa? Ah? Jam berapa? 45 ya? Kita sampai jam 4 ya, karena tadi dipakai ya banyak ya waktunya. Nggak tahu Pak Heri banyak waktu pakai waktu terus. Oke ya, tapi nggak jadi persoalan. Oke, ada pertanyaan? Atau yang online juga ada yang pertanyaan, bagi yang online atau yang offline? Ada? Oke, kalau nggak ada saya bertanya sampai sama dua orang saja. Nggak ada bertanya ya. Sama dua orang saja. Biar teman-teman juga bisa mengerti ya. Saya panggil namanya satu orang, ini random. It's okay ya. Random, saya tidak milih-milih. Seperti biasa, kalau tidak bisa menjawab, harus sediakan jokes bapak-bapak. Oke? Sediakan ya. Dua orang ya. Tapi satu orang dulu. Felicia Deviana Putri. Mana orangnya? Oh ini, oke. Saya buat pertanyaan satu. Tadi kan kita sudah belajar mengenai code ya, dan belajar mengenai jenis-jenisnya dan modelnya. Nah, pertanyaan saya, apa itu PaaS, Platform as a Service? Sebelum mulai infrastruktur. Oke lah, udah bisa lah itu. Oke. Jadi udah mendekati lah, udah mendekati. Oke, masih selamat ya, masih selamat ya. Ini saya bahas lagi ya tadi ya. Jadi pas tadi platform service ya udah benar ya yang dibilangkan teman-temannya. Tapi it's okay, sudah mendekati. Oke, satu lagi siapa ya? Satu lagi. Evi Febrianti. Ada orangnya
di mana? Oh ini ya, oke. Oke, tadi apa ya? Sebutkan, sebutkan. Tadi kan ada lima, lima karakteristik cloud. Saya cuma minta dua aja, tapi dijelaskan. Itu jawabannya gampang, dua aja. Tadi ada empat, sebut dua aja. Apa itu? Itu melihat apa? Coba, itu melihat apa? Oh, melihat buku, oke. Wow, benar sekali. Berarti diperhatikan dari tadi ya. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih buat yang jawab. Berarti masih diperhatikan dari tadi ya. Keren, saya nggak diperhatikan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi kita sudah belajar yaitu cloud computing. Ini masih sama dengan satu sama lain. Penyimpanan online atau cloud storage. Cloud storage ya. Nah, apa itu penyimpanan online atau cloud storage? Sebelum saya menjelaskan, seperti biasa, ada yang sudah tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, kita langsung lanjut. Nah, penyimpanan online atau cloud storage ini itu layanan memungkinkan ketika pengguna menyimpan data di server jarak jauh. Nah, kelebihan utamanya bisa diakses kapanpun dari perangkat apapun, dan yang kedua ya tentu aman gitu. Aman dari kerusakan perangkat, hard disk rusak gitu ya, seperti biasa. Yang ketiga ya kapasitasnya ya fleksibel gitu. Dapat digunakan secara untuk kolaborasi. Itu untuk penyimpanan di bagian online atau cloud storage. Oke? Waduh, udah banyak catat saya lihat. Tapi mantap kalau ada yang catat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan penyimpanan online atau di cloud storage. Dan yang kedua, tadi kita sudah menyebutkan pengertian cloud storage. Yang pertama objek storage, yang kedua file storage, dan yang ketiga block storage ya. Di sini saya menjelaskan, mungkin singkat-singkat aja. Nah, di sini untuk jenis-jenis yang pertama objek storage. Nah, nanti data ini disimpan dalam bentuk objek, foto, video, dokumen, atau image ya. Contohnya ada Amazon S3 atau enggak Google Cloud Storage. Ya, nanti contohnya gini ya. Contohnya kalau kita mau menyimpan oke. Contohnya kita ambil apa ya, satu dulu. Tunggu bentar. Saya ingat dulu ya. Saya ingat dulu. Yang disimpan di Google Storage itu apa ya? Oh ini aja. Ini aja. Ini saya buka website ini ya. Ini Lola juga ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti penyimpanan storage-nya itu kan kita kan penyimpannya ada yang di server, ada yang dan sebagainya. Tapi kan kalau lebih enak itu penyimpanan di storage ya.
Nah, nanti ada namanya storage ya, storage seperti ini, storage. Ini disimpan di folder storage di manage di Google, mau di Google Cloud Storage atau di Amazon S3. Nanti ada namanya storage gini. Nah, nanti ini berbentuk filenya doang, bisa diakses di mana aja. Ini linknya. Nanti kita mau mengambil sebuah image disimpan di sini semua. Ketika database-nya kita disimpan di sini, biar apa? Biar gampang, enak dan ringan gitu. Ini untuk mengenai objek storage ya. Nanti disimpan kayak gini. Tapi nanti teman-teman ya kalau diaplikasikan lagi lebih panjang lagi ya. Tapi intinya dia itu disimpan di folder, dalam folder lah istilahnya. Kalau kita mau menyimpan sebuah file di laptop kita ya kita buat dulu kayak gitu. Tapi nanti kan itu disimpan di sisi Google Cloud Storage ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk object storage ya. Dan yang kedua, file storage menyimpan file dalam bentuk struktur folder. Ya seperti biasa kita ada Google Drive, Dropbox atau OneDrive. Dan yang ketiga ada namanya block storage. Nah, block storage ini digunakan untuk aplikasi kita yang perlu kinerja tinggi atau database. Ya seperti contohnya nanti Amazon EBS. Oke, itu mengenai 3 jenis-jenis cloud storage. Ini sih singkat aja ya belajarnya, karena penyimpanannya nggak terlalu banyak ya. Yang pertama Google Drive ya, tentunya ada gratis. Contoh layanan penyimpanan online ada Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan iCloud. Ya iCloud dan itu penggunaan Mac ya atau iPhone. OneDrive Microsoft, Dropbox ya layanan penyedia dari perusahaan lain, Google Drive ya punya Google. Ya kalau manfaat cloud storage bagi mahasiswa ya backup tugas kuliah, kolaborasi kelompok, presentasi online, itu buat mahasiswa. Kalau buat ya biasanya ketika kita mau menyimpan storage untuk website kita ya bisa gitu. Jadi biar bisa enak gitu untuk memanage service untuk dari sisi storage-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya ini studi kasus ya seperti biasa, ini tugas kelompok, mahasiswa, kalau apa. Dan ini nanti teman baca aja nanti drive-nya. Nggak perlu kita jelaskan karena sudah saya jelaskan semua tadi. Nanti teman-teman baca aja, backup data pribadi, itu studi kasusnya aja. Nah, ini kita langsung kesimpulan aja. Cloud computing dan penyimpanan online memberikan kemudahan besar bagi mahasiswa. Yang pertama, tidak perlu memiliki infra sendiri, data aman, dapat diakses di mana saja, kolaborasi lebih mudah, biaya lebih efisien daripada ketika kita biaya dari secara fisik. Jadi memahami berbagai layanan ada seperti tadi IaaS, PaaS, SaaS tadi sudah kita belajar kan mengenai dari sisi cloud computing serta penyimpanan online, Google Drive dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari. Ada pertanyaan? Ayo, nanti bertanya lagi loh di sini. Harus ada mewakili. Nggak ada pertanyaan? Daripada saya yang bertanya nanti. Oh iya, boleh. Tunggu bentar ya. Oh ya, Mas Gilang gimana? Izin Pak bertanya, itu kan tadi mengenai cold storage atau penyimpanan semacam file gitu kan, seperti di Google Drive atau Dropbox. Nah, semisalkan si filenya itu hilang dengan cara sendiri ataupun tidak sengaja terhapus, apakah itu bisa dikembalikan atau gimana Pak? Hilang, soalnya studi kasusnya hilang seperti apa nih? Harus ada studi kasusnya hilangnya. Ya misalkan seperti contohnya, misalkan
sebagai manusia kan suka terlena ya Pak. Oke. Kalau enggak ya rasanya hapus gitu. Sering kehapus. Ya. Ya kalau ini masnya studi kasusnya ini kan berbeda-beda. Masnya ini mau studi kasusnya di Google di penyimpanan apa dulu? Di Google Drive Pak. Oke. Ini kita langsung contoh aja ya. Kalau Google Drive itu masih ada backupan di tong sampah. Oke, nih saya contohkan satu aja ya. Ya kalau tidak kesengajaan ya, kalau dia terhapus ya otomatis ya nggak bisa lagi. Tapi nanti ada bansarinya gitu. Contohnya gini ya. Ini saya buka Google Drive saya. Ini saya hapus dulu nih satu ya. Ini saya beli juga ya Google Drive ya karena penting banget Google Drive buat saya. Nih contohnya saya mau hapus mana ya satu ya, satu aja dulu. Saya mau hapus apa ya, tunggu ya. Saya juga lupa mau hapus apa ya. Oh tunggu ya, saya upload dulu satu ya. Nanti saya hapus. Contohnya nih saya mau upload ini ya, upload. Saya upload dulu, nanti kita hapus lagi. Nah, ini kan sudah kita upload. Ya kalau kita hapus, pindahkan ke sampah, itu masih ada di tong sampah. Nah, masih ada di sini, belum benar-benar terhapus. Ya pasti di handphone teman-teman juga pasti ada seperti itu kan. Kalau kita menghapus foto kita pasti ada masih backupan. Sebelum benar-benar dihapus sebelum 30 hari kan. Ada kan di handphone teman-teman gitu kan? Pasti ada lah. Nah itu ada kalau di Google Drive ada namanya di tong sampahnya dulu sebelum benar-benar dihapus. Nah nanti item dalam sampah ini yang sudah kita hapus itu dihapus selamanya 30 hari. Jadi batas aksesnya 30 hari. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya kalau tiba-tiba, Pak, kalau saya tidak sengaja dihapus, nggak ada lagi di tong sampah ya mau nggak mau itu udah dihapus, terhapus, nggak bisa lagi kita backup. Karena ya kita udah menghapus gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Gilang. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama juga atas pertanyaannya. Tadi Mas apa? Mas Satria gimana? Kita ada satu aplikasi dari website, kemudian itu ada virusnya gitu. Itu bakal dapat akses ke ininya atau enggak? Contohnya pertanyaannya gini ya, kayak gini nggak bukan? Kita mempunyai server, mau itu cloud dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang virus ke server kita. Apakah itu bisa mengakses dan lain sebagainya kayak gitu ya? Nah, ini pertanyaannya apa? Ini servernya di mana dulu? Google Cloud, AWS. Yang pertama, ya memang benar. Semua penyimpanan, semua secanggih apapun keamanan pasti bisa ada dari sisi bisa mengakses gitu ya. Ya walaupun sebesar Google Cloud dan sebagainya, tapi untuk saat ini belum ada sampai terjadi kalau penyimpanan Google Cloud sama AWS. Karena ini perusahaan besar. Ya kalau security-nya nggak aman ya nggak bakalan ada orang yang make. Itu tapi kalau hosting biasa pasti ada gitu. Nah, tapi gini ya. Ya kalau sudah ada yang bisa mengakses, contohnya ini, ada tiba-tiba orang yang nggak kenal datang ke rumah kita. Apakah dia bisa mengakses semua rumah kita? Contohnya, tiba-tiba dia mau mengambil barang di rumah kita. Apakah bisa? Pas ada celah nih di rumah kita atau apapun, kita nggak ada di rumah itu, bisa nggak mengaksesnya? Bisa kan? Mengambil barang apapun bisa. Ya tapi kan kita nggak standby terus di rumah kita kan. Nah, tapi kan tiba-tiba kita mau masuk ke rumah lagi, kok tiba-tiba hilang. Nah, nanti kita mengatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Oh, ini
problemnya apa sih? Ya udah kita solving dulu ya, solving. Atau enggak kita cari solusinya, langsung cari solusinya. Tetapi ya apapun secanggih apapun perusahaannya pasti ada masih ada kelemahannya gitu. Ya seperti kemarin yang baru-baru viral Cloudflare ya sama juga. Nah itu Cloudflare itu tujuannya supaya tidak bisa mengakses untuk mau ngehit dari server kita, ngehit semua ngehit. Maksudnya ngeserang diserang server kita apalagi yang sekarang lagi banyak trennya itu judol. Judol itu menyerang semua website perusahaan maupun apalagi perguruan tinggi. Itu buat apa? Buat ketika kita dikunjungi website kita mau melihat dari promosi judulnya. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Oke, gimana Mas? Siap. Ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada ya? Yang belakang ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan kerjakan kuisnya. Buka learningnya, teman-teman yang online juga, silakan buka Elma-nya. Ada kuis 10 seperti biasa. Absensinya dikerjakan dulu, absensinya. Ini saya buka dulu ya, belum saya buka ya. Oh ini dibuka sampai jam 4 ya. Bentar, saya ubah dulu bentar. Bentar, jangan dulu ya yang ngerjain ya, jangan dulu. Karena saya udah atur di sini ya. Kita buat aja jam 5 ya. Oke, dikerjakan langsung, di-refresh dulu, langsung kerjakan kuisnya. Saya kasih timer 10 menit. Timer 10 menit. Udah bisa ya? Ada problem? Silakan dikerjain, teman-teman. Buat yang online juga, silakan kerjakan kuisnya ya. Kalau ada kendala, silakan dikomunikasikan ke saya. Oke, saya izin foto ya buat dokumentasi. Silakan dikerjakan kuisnya untuk bisa memahami baru.
Oke, teman-teman udah selesai semua ya. Oke, sebelum kita mau pulang, saya mau share info untuk tugasnya di rumah. Ada esai, ada 1 sampai 10, dan nanti tugas mini project. Nanti teman-teman baca aja, ini gampang banget kok. Anak SD juga tahu. Tinggal nanti lempar ke ChatGPT dan nilainya 50. Jadi ya siapa yang nilainya jelek itu berarti penggunaan AI ya. Jadi jangan jangan salah ya. Oke, nanti teman seperti biasa
PDF, kirimkan ke PDF, nanti kirim ke Elma. Dan waktunya seperti biasa, hari Selasa jam 23.59, tanggal 2 Desember. Oke, selamat mengerjakan dan selamat ngerjain tugas. Nanti ini belum saya upload ke Elma, nanti saya akan upload dan saya akan infokan ke grup seperti biasa. Oke, nggak ada pertanyaan mengenai tugas? Jika tidak ada, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, mau yang di offline maupun secara online. Semangat, berjuang dan tetap konsisten, sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat sore semuanya teman-teman.